Ini almari ya? Almari ya, betul. Silakan Mas. Silakan. Iya. Ini ya pasti yang ini jendela juga, jendela bekas juga. Ini kita manfaatkan sebagai untuk almari kecil-kecilan, laci. Ini sama bawah juga. Biasanya kalau anak kos kan ada barang-barang yang banyak itu. Enak banget ya. Ada piringnya, ada buku-buku, beras, bahkan bisa masuk sini semuanya gitu. Kalau dilihat dari desainnya ini arsiteknya sangat paham terhadap habitnya anak kos. Karena saya Mantan anak kos. Jadi punya sosial. mantan anak kos, betul ya. jadi mungkin apa yang Kebutuhan yang tidak ada waktu beliaunya ngekos, dia curahkan ke sini. Kalau ini buat duduk ya, tempat hidup ya. buat duduk, main laptop Ya, itu juga gitu. juga Ya. bisa gambar. Duh, enak sekali ini. Ini ada dinding miringnya juga ya. Ya, itu yang Ini tadi. depan yang Betul yang Oh, ini yang atapnya ya, ya atap tadi. itu yang ada dindingnya. Jadi atap, kemudian plafon ya yang sini. Iya, saya pakai Plafon. Jadi Jadi sumpotnya itu aja. termasuk ini apa untuk fiksi panasnya. iya. Betul. Kalau sekarang kan secondary skin ya Kan bahasanya. dari skin. Nah ini Bentuknya plafon. secondary skin tetap dalam konteks fungsi, tapi materinya genteng, sama plafon, elemen plafon ini. Yang biasanya plafon itu hanya di atas, yang di sini karena tadi kita sama-sama tahu fasadnya itu pemasangan gentengnya sangat curam, berfungsi sebagai dinding ini. Dan ada celah. Itu yang menjadikan kita bisa membahasakan definisi sebagai secondary skin. Iya. Skinnya ada dua. Ininya enak banget. Aduh, semilir sekali ya. Semilir sekali. Baik, kita lanjut lagi ke area tengah ya. Tengah. Berada di salah satu kamar ya ini ya. Ya, iya. Nggak ada gerebeknya full. Sampai ke bawah. Sebenarnya full ini saya mencoba menebak. Udara itu masuk itu kadang kita butuh untuk meniup yang bawah aja. Misal habis dipel gitu, yang bawah yang dibuka. Sehingga dia bisa meniup di area bawah. Tapi kalau pas gini ini ditutup, yang di atas yang dibuka sehingga cross ventilasinya dapat. Nah, jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan visual saja, tapi juga berfungsi. Iya gitu Mas ya. Betul ya. Kira-kira ya. Ada sampai atas. Iya. Nah, Dan bisa terjangkau. Ini yang penting ya, dalam sebuah desain. Kita bisa menjangkau. Sehingga ketika kita bisa menjangkau, itu bisa berfungsi. Itu yang terpenting. Ada cukup balkon yang lumayan di area 10 kali 12. 12. Jadi lebarnya 12, 10,5. dalamnya 10,5. 10,5 masih ada sempadan dimundurkan sekitar berapa? 3 meteran. 3 meteran. Iya. Berarti overall outline-nya rumah ini Bisa rentaman. 6 meteran ya. 6 meter. Di 6 meter ada banyak hal yang kita jumpai secara visual. Fiestanya. Tadi bahasanya apa tadi? Menjamu visual. Menjamu Jamuan visual. visualnya banyak. Memanjakan visualnya. Kalau yang seperti ini Mas, apakah sirkulasi juga? Oh enggak, ini sebagai untuk drop selling aja. Drop selling saja. Oh, Drop selling aja. saya kira ini ada fungsi. Oh belum ada. Kita lanjut ke, nah ini miring juga. Ya, bahan dari gypsum. Tidak panas ya. Iya. Oh ya, rumah ini menghadap kemana Mas? Ini menghadap ke sana tuh barat. Sana barat. Iya. Berarti rumah ini menghadap ke utara. Betul. Indonesia itu dominan mataharinya menghadap ke utara. Jadi rumah ini sebenarnya menghadap matahari. Hampir kalau dari 12 bulan itu hampir 6 bulan lebih matahari berada ke utara, baru dia geser ke sedikit ke selatan. Jadi sebenarnya rumah ini kalau tidak didesain dengan treatment itu tadi bisa lebih panas. Iya, betul. Ini ya, karena menghadap ke utara.
biasanya teman-teman pemilih perumahan yang sudah jadi arah hadap utara itu, utara dan barat tidak terlalu menjadi pilihan ya. Dihindari biasanya. Dihindari yang ngambil selatan atau timur. Tapi kalau kita sudah tidak bisa memilih, berarti kita harus bisa mencari sebuah solusi untuk tetap menghadirkan suasana yang dingin di dalam satu dalam hunian itu sendiri. Kita lanjut di area pamungkas ya. Area pamungkas adalah ini yang menarik. Saya baru lihat pertama kali di sini, Ko Yosaf, dalam seumur hidup saya. Dalam pengalaman saya, jangan seumur hidup ya, gak enak. Berarti dalam pengalaman saya, jendela krep ya berfungsi sebagai atap ya. Atap juga ya. Kanopi. Nah, ini bisa diakses atau enggak? Aksesnya dalam artian bisa agak lewat dari samping sini untuk akses untuk membuka. Oh, membukanya. Iya. Ini posisinya sudah agak miring seperti itu. Oke. Memang berarti airnya kan airnya tetap bisa masuk di sini. Ya, masuk di sini dalam artian tidak sampai ke terepesan di area sini. Masih dalam taraf wajar lah, normal. Yang menarik itu air datangnya itu tersebar. Kalau menurut saya, menariknya itu datangnya air itu kalau kita biasanya di satu void, di satu void itu airnya ngumpul di area pinggir gitu ya ini ya. Dan di penyelesaian talang vertikal ini ya, sehingga kadang-kadang overflow-nya kalau debit karakter air hujan saat ini kan cepat, debitnya tinggi, sehingga kadang-kadang bottleneck itu bahasanya Ko Yosaf, bottleneck, jadi tidak nampung. Tapi kalau yang ini bisa tersebar karena semua ini ya terpecah ya. Ya. Sayang ini tidak hujan ya. Jadi kita bisa melihat ininya visualnya secara langsung pas waktu hujan gitu. Ya, kesannya Ini hujan cahaya. Ya, sekarang hujan cahaya. Hujan cahaya. Baik, berarti kita oh ya. Kita kan sudah 3 episode ya. Ko Yosaf ya, ini ya. Kita explore satu hunian yang didesain sama arsitek muda yang cukup progresif ya di Malang ya, cukup atraktif dan sukses, inovatif, solutif di Kota Malang ini. Tentunya kita bisa banyak belajar ya, teman-teman juga bisa mendapat banyak hal dari bagaimana memulai sebuah desain. Ternyata cukup lama dalam merencanakan sebuah desain untuk ter-ACC kan oleh yang Mas Arta membahasakan kolega. Kemudian kita juga bicara tentang vegetasi juga cukup panjang ya ininya, cukup panjang. Kemudian di sesi episode ketiga ini kita juga mengeksplor tentang apa yang kita sebut sebagai sirkulasi. Yang tidak hanya jendela itu bahasanya, tidak hanya jendela, bagaimana cross ventilasi bisa didapat selain dari jendela. Ini menarik ini. Dan sebagai rasa terima kasih kita ya tentunya ya, kita ingin ngasih ini kenang-kenangan ya dari hunian-hunian ya. Mungkin kita bisa ngobrol di bawah lagi. Di bawah lagi ya. Monggo, silakan. Mari dari hunian-hunian mau menyampaikan satu bingkisan. Boleh dibuka atau enggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh dibuka. Sudah, terima kasih. Sudah 3 episode berarti ya. Kita wira-wiri balik sini diterima dengan baik. Semoga semua sharingnya yang sudah diberikan buat kita bisa bermanfaat buat teman-teman kita di Jawa Timur. Banyak orang ya. Amin. Jawa Timur, dan tentunya untuk teman-teman yang se-Indonesia tentunya ya. Karena kan kita berada di satu link YouTube nantinya ini.
sehingga bisa terkoneksi. Iya, baik. Ini dari Nanti saya hunian-hunian. Hunian. Baik, siap. Terima kasih. Boleh dibuka. Boleh dibuka, boleh dibuka. ya. Stay safe sesuai sama pandemik. Ya, siap. Namanya pandemik. Ini. Dapat apa nih? Masker. Hunian. Ini di toko-toko nggak ada di sini. Udah ada. Khusus spesial di sini. Nah, ini dia. Dapat juga kaosnya. Hunian. Pasti dipakai ini. Sip, iya, bagus. Sip. Terima kasih hunian dari IAI Jawa Timur. Semoga ada manfaatnya dan barokah ke depannya. Tapi kita juga titip salam ya buat teman-teman IAI Malang sama Pak Sairwan. Pak Sairwan, terima kasih sudah mensupport, merekomendasikan Mas Arta sebagai ini. Akhir kata ya, kita menyampaikan salam. Hunian ya. Hunian. Sukses selalu. Sukses selalu. Sukses selalu. Sampai berjumpa di Sampai edisi jumpa. selanjutnya. Ya. Yuk.